Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulansari, NIM 010300, Program Studi Sarjana Keperawatan Fakultas Kesehatan Universitas Harapan Bangsa Purwokerto. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memaparkan hasil skripsi saya dengan judul Gambaran Tingkat Kemandirian Lansia dalam Pemenuhan ADL atau Activity Daily Living. Yang terhormat, Bapak Wasis Eko Kurniawan, Eskepners MPH selaku penguji 1. Yang terhormat, Ibu Dr. Pramesi Dewi MKes selaku penguji 2. Yang terhormat, Bapak Amin Susanto Eskepners MSN selaku penguji 3. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu penguji yang telah menyempatkan waktunya untuk menguji saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan dari bab 1. Bab 1 sendiri terdiri dari yang pertama adalah latar belakang, yang kedua ada rumusan masalah, dan selanjutnya ada tujuan penelitian. Proses menua merupakan proses terus-menerus secara ilmiah yang dimulai sejak lahir dan umumnya dialami oleh semua makhluk hidup. Menua itu sendiri adalah suatu proses menghilangnya kemampuan secara perlahan-lahan untuk memperbaiki diri atau mengganti diri dan mempertahankan struktur dan fungsi normal sehingga tidak dapat bertahan terhadap infeksi dan memperbaiki kerusakan yang diderita. Secara individu, pengaruh proses menua dapat menimbulkan berbagai masalah, baik secara fisik, biologis, mental, maupun sosial ekonomi. Semakin lanjut usia seseorang, maka kemampuan sikapnya akan semakin menurun, sehingga dapat mengakibatkan kemunduran pada peran-peran sosialnya. Penurunan fungsi tubuh pada lansia yang dapat mengakibatkan kondisi fisik lansia mengalami perubahan dari waktu ke waktu, seperti penurunan jumlah sel, sistem pernafasan terganggu, sistem pendengaran terganggu, hilangnya jaringan lemak, dan kekuatan otot yang dimiliki lansia berkurang dapat mengakibatkan activity daily living mereka terganggu. Perubahan fisik lansia akan mempengaruhi tingkat kemandirian. Kemandirian itu sendiri adalah kebebasan untuk bertindak, tidak tergantung pada orang lain, dan bebas mengatur diri sendiri atau aktivitas seseorang, baik individu maupun kelompok dari berbagai kesehatan atau penyakit. Activity daily living merupakan kegiatan melakukan pekerjaan rutin sehari-hari dan merupakan aktivitas pokok bagi perawatan diri. Activity daily living merupakan salah satu alat ukur untuk menilai kapasitas fungsional seseorang dengan menanyakan aktivitas kehidupan sehari-hari. Untuk mengetahui lanjut usia yang membutuhkan pertolongan orang lain dalam melakukan aktivitas kehidupan sehari-hari dan dapat melakukan secara mandiri. Rumusan masalah. Rumusan masalah ini adalah bagaimanakah gambaran tingkat kemandirian lansia dalam pemenuhan activity daily living di Rogenhum, Kabupaten Riau Medical. Tujuan penelitian. Ada dua tujuan. Yang pertama dari tujuan umum, yaitu mengetahui gambaran tingkat kemandirian lansia dalam pemenuhan activity daily living di Rogenhum, Kabupaten Riau Medical. Yang kedua ada tujuan khusus, yaitu mengidentifikasi karakteristik lansia seperti usia, jenis kelamin pada lansia di Rogenhum, Kabupaten Riau Medical, dan mengidentifikasi tingkat kemandirian lansia dalam pemenuhan activity daily living di Rogenhum, Kabupaten Riau Medical. Bab 2 ada metode penelitian. Yang pertama ada strategi pencarian literatur. Jenis penelitian ini adalah studi deskriptif dengan library research. Sumber data yang digunakan, jurnal nasional atau jurnal internasional, buku, website, dan referensi lainnya.
Teknik pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi. Metode dokumentasi sendiri adalah pengumpulan data dengan mencari atau menggali data dari literatur yang terkait dengan apa yang dimaksudkan dalam rumus masalah. Selanjutnya ada kriteria inklusi dan eksklusi. Proses pengumpulan data menggunakan metode ekstraksi data dengan pendekatan PICO, yaitu population, intervention, compare, dan outcome. Kerangka kerja yang digunakan adalah PICO sebagai berikut. Population, lansia yang berada di region Jepang. Intervention, tingkat kemandirian lansia dalam pemenuhan activity daily living. Comparison tidak ada. Outcome, tingkat kemandirian lansia dalam pemenuhan activity daily living meningkat. Seleksi studi dan penilaian kualitas. Fokus penelitian kepustakaan adalah menemukan berbagai teori, hukum, dalil, prinsip, atau gagasan yang digunakan untuk menganalisis dan memecahkan pernyataan penelitian dirumuskan. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersumber dari literatur maupun referensi lainnya. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh bukan dari pengamatan langsung. Pada penelitian ini, peneliti ingin mengetahui gambaran tingkat kemandirian lansia dalam pemenuhan activity daily living, hasil pencarian, dan seleksi studi. Penulis melakukan pencarian jurnal melalui Google. Penulis mencari jurnal dengan kata kunci kemandirian lansia, activity daily living, dan gambaran kemandirian lansia dalam pemenuhan activity daily living. Jurnal yang didapat dalam bentuk file PDF dan didapatkan dua, yaitu jurnal lengkap dan jurnal tidak lengkap atau hanya abstrak saja. Untuk jurnal lengkap itu sendiri, ada jurnal sesuai dengan kriteria yang dibahas dan jurnal dengan variabel yang tidak sesuai dengan topik. Jurnal tidak lengkap atau hanya abstrak saja tidak dipakai. Selanjutnya bab 3, hasil dan analisis. Yang pertama ada karakteristik studi, yang kedua ada karakteristik responden dan variabel penelitian. Karakteristik studi. Pencarian literatur dilakukan dengan memasukkan kata kunci kemandirian lansia dalam pemenuhan activity daily living dalam kontak pencarian Google Scholar dan didapatkan 1980 hasil. Kemudian, memilih sesuai dengan kriteria yang ditentukan, didapatkan 157 hasil. Selanjutnya, hasil dispesifikasi dalam 5 tahun terakhir, dari 2015 sampai 2020 didapatkan 87 hasil. Dan jurnal yang sesuai kriteria inklusi dan eksklusi didapatkan 10 hasil. Dari hasil ekstraksi dan analisis akan ditemukan sebuah kesimpulan yang dapat dijadikan dasar dalam melakukan pembahasan terkait dengan tingkat kemandirian lansia dalam pemenuhan aktivitas daily living. Berikut hasil ekstraksinya. Jurnal yang digunakan. Yang pertama dari Rohaidi 2016 yang berjudul Tingkat Kemandirian Lansia dalam Aktivitas Daily Living di Panti Sosial Tresnawerda Senjarawi. Tujuannya untuk mengidentifikasi gambaran tingkat kemandirian dalam pemenuhan aktivitas daily living. Metode yang digunakan metode deskriptif kuantitatif. Sampling sebanyak 21 lansia yang berusia 60 sampai 69 tahun di Panti Sosial Tresnawerda Senjarawi. Hasil dari penelitian tersebut bahwa sebagian besar lansia di Panti Sosial Tresnawerda Senjarawi memiliki ketergantungan sebagian dalam menjalani aktivitas kehidupannya. Jurnal kedua dari Purnanto 2018 dengan judul Hubungan antara usia, jenis kelamin,
pendidikan, dan pekerjaan dengan Activity Daily Living atau ADL pada lansia di Puskesmas Gripik, Kabupaten Kudus. Tujuan dalam penelitian ini adalah mengetahui hubungan antara usia, jenis kelamin, pendidikan, dan pekerjaan lansia terhadap tingkat kemandirian lansia. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif dengan metode korelasional dan pendekatan cross-seksional. Hasil dari penelitian tersebut yaitu jenis kelamin dan pendidikan responden tidak memiliki hubungan dengan kemandirian lansia. Selanjutnya, untuk jurnal ketiga dari Muslisoh 2016 dengan judul Tingkat Kemandirian Lansia dalam Pemenuhan Activity Daily Living di Posyandu Lansia Desa Padek, Kecamatan Cermek, Kabupaten Gresik. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tingkat kemandirian lansia dalam pemenuhan activity daily living. Metode yang digunakan, metode deskriptif dengan teknik total sampling. Hasil penelitian ini menunjukkan tingkat kemandirian posyandu lansia di Posyandu Lansia Desa Padek, Kecamatan Cermek dari 45 sampel penelitian 36 responden dalam kategori mandiri. Untuk jurnal keempat dari Prima Dayanti 2017 dengan judul Perbedaan Tingkat Kemandirian Activity Daily Living pada lansia yang mengikuti dan tidak mengikuti posyandu di wilayah kerja Puskesmas Sumbersari, Kabupaten Jember. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui perbedaan tingkat kemandirian aktivitas daily living pada lansia yang mengikuti dan tidak mengikuti posyandu di wilayah kerja Puskesmas Sumbersari, Kabupaten Jember. Penelitian ini merupakan deskriptif perbandingan yang membandingkan antara lansia yang mengikuti dan tidak mengikuti posyandu tersebut. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh lansia di lingkungan posyandu yang berada di Kelurahan Tegal Gede, Kabupaten Jember, yang sesuai dengan kriteria inklusi yang telah ditetapkan. Hasil penelitian didapatkan bahwa terdapat perbedaan tingkat kemandirian aktivitas daily living pada lansia yang mengikuti dan tidak mengikuti posyandu di wilayah kerja Puskesmas Sumbersari, Kabupaten Jember. Jurnal kelima dari Fadila 2015 yang berjudul Hubungan Fungsi Kognitif dengan Kemandirian dalam Melakukan Aktivitas Daily Living pada Lansia di UPT PSLU Pasuruan. Tujuan dari jurnal tersebut fungsi kognitif dengan kemandirian dalam melakukan aktivitas daily living pada lansia di UPT PSLU Pasuruan. Metode yang digunakan cross-seksional, yaitu menganalisis sebuah fungsi kognitif dengan kemandirian dalam melakukan ADL pada lansia. Hasil yang didapat tidak ada hubungan yang signifikan antara fungsi kognitif dengan kemandirian dalam melakukan aktivitas daily living pada lansia di UPT PSLU Pasuruan. Selanjutnya untuk jurnal ke-6 dari Priharti 2017 dengan judul Hubungan Tingkat Kemandirian Aktivitas Daily Living dengan Kualitas Hidup Lansia di Kelurahan Karangasem, Kecamatan Laweyan, Surakarta. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kemandirian aktivitas daily living dengan kualitas hidup pada lansia di Kelurahan Karangasem, Kecamatan Laweyan, Surakarta. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif korelatif dengan pendekatan cross-seksional. Populasi penelitian ini adalah 334 lansia. Hasil penelitian diperoleh dengan terdapat hubungan kemandirian aktivitas daily living dengan kualitas hidup di lansia Kelurahan Karangasem, Kecamatan Laweyan, Surakarta. Yaitu semakin baik kemandirian aktivitas daily living, maka kualitas hidup lansia semakin meningkat. Jurnal yang ketujuh dari Muhammad 2018 dengan judul Gambaran Tingkat Kemandirian Activity Daily Living pada Lansia di UPT Pelayanan Sosial Tresnawerda Jember. Tujuan dalam penelitian ini adalah mengetahui tingkat kemandirian aktivitas daily living pada lansia yang ada di UPT Pelayanan Sosial Tresnawerda Jember.
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dan dengan pendekatan cross-seksional. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh lansia di UPT Pelayanan Sosial Tresna. Hasil penelitian ini diperoleh dapat data bahwa tingkat kemandirian sebagian besar responden yaitu sebanyak 10 orang tergantung berat, 4 orang tergantung sedang, 1 orang tergantung ringan, 4 orang tergantung paling ringan, dan 117 orang mandiri. Jurnal ke-8 dari bulan dari 2015 dengan judul Gambaran Tingkat Kemandirian Lansia dalam Pemenuhan Aktivitas Daily Living. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat kemandirian lansia dalam pemenuhan aktivitas daily living di UPT PSLU Blitar di Tulung Agung. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif. Populasi yang diambil adalah lansia yang tinggal di UPT PSLU Blitar di Tulung Agung. Hasil penelitian sebesar 38 lansia termasuk kategori CATS A, yaitu mandiri untuk 6 aktivitas, 5 lansia termasuk kategori CATS B, yaitu mandiri dengan 5 aktivitas, 1 lansia CATS C, yaitu mandiri kecuali mandi dan 1 fungsi lain dalam melaksanakan aktivitas daily living. Jurnal ke-9 dari Aulia 2017 dengan judul Hubungan Tingkat Kemandirian Activity Daily Living Lansia dengan Kualitas Hidup pada Lansia di Wilayah Kerja Puskesmas Lubuk Buaya, Kelurahan Tabing pada 2016. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara tingkat kemandirian aktivitas sehari-hari dengan kualitas hidup pada lansia. Jenis penelitian ini deskriptif analitik dengan pendekatan cross-sectional study. Untuk hasilnya, terdapat hubungan bermakna antara tingkat kemandirian dalam melakukan aktivitas sehari-hari dengan kualitas hidup pada lansia. Penelitian ini merekomendasikan kepada keluarga lansia untuk memberikan dukungan pada lansia agar meningkatkan kemandirian lansia dalam beraktivitas, terutama pada lansia dengan ketergantungan, sehingga kualitas hidup lansia dapat meningkat. Yang terakhir, jurnal dari Dewi 2020 dengan judul Gambaran Tingkat Kecemasan dan Tingkat Kemandirian Activity Daily Living Penderita Reumatoid Arthritis di Desa Mancasan. Tujuannya untuk mengetahui tingkat kecemasan dan tingkat kemandirian penderita reumatoid arthritis di Desa Mancasan. Metode yang digunakan deskriptif survei. Dengan hasil penelitian di Desa Mancasan, responden tidak mengalami kecemasan. Selanjutnya ada karakteristik responden. Karakteristik responden digunakan untuk mengetahui keragaman dari responden berdasarkan usia, jenis kelamin. Hasil penelitian didapatkan bahwa sebagian besar responden yang digunakan yaitu lansia pada kategori usia 75-90 tahun. Gambaran secara umum, lansia menunjukkan kecenderungan peningkatan dalam setiap tahunnya. Usia 80 tahun di Jepang bisa tampak seperti usia 60 tahun di negara lainnya. Alhasil, Jepang masih membutuhkan beragam aktivitas untuk menjunjung kehidupan mereka. Penduduk Jepang akan terus menurun, tetapi di pihak lain, penduduk lansia justru akan terus meningkat pada tahun 2050. Status kesehatan lansia yang menurun seiring dengan bertambahnya usia akan mempengaruhi kualitas hidup lansia. Usia akan diiringi dengan timbulnya berbagai penyakit, penurunan fungsi tubuh, keseimbangan tubuh, dan resiko jatuh. Jadi setiap orang dengan bertambahnya usia semakin tua seseorang, maka setiap organ tubuh juga akan mengalami penurunan baik secara
baik sehingga akan berdampak pada kemandirian lansia. Lansia identik dengan berbagai penurunan status kesehatan, terutama status kesehatan fisik. Bertambahnya usia akan diiringi dengan timbulnya berbagai penyakit, penurunan fungsi tubuh, keseimbangan tubuh, dan resiko jatuh. Selanjutnya ada variabel penelitian. Hasil penelitian didapatkan bahwa sebagian besar tingkat kemandirian lansia pada kategori ketergantungan sebagian dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Lansia dengan ketergantungan membutuhkan bantuan seperti mencuci pakaian sebagian besar disebabkan oleh faktor usia karena dalam penelitian ini, lansia yang berada pada usia 75-90 tahun, pada usia tersebut lansia dicirikan akan mengalami penurunan fungsi penglihatan, pendengaran, dan otot syaraf. Faktor usia yang menghambat kemampuan lansia dalam melakukan aktivitas sehari yang pertama ada semakin menurunnya kemampuan maksimal jasmani atau kebugaran jasmani, disertai semakin menurunnya kemampuan lansia dalam melakukan aktivitas sehari-hari, serta semakin menurun fisiologis lebih lanjut dapat berakibat menurunnya atau bahkan hilangnya kemandirian seseorang lansia. Bab 4. Pembahasan. Yang pertama, tingkat kemandirian lansia dalam pemenuhan aktivitas daily living. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa rata-rata setiap aktivitas daily living pada lansia seperti makan dilakukan secara mandiri, mandi dan perawatan lansia, lansia memiliki ketergantungan dan perlu bantuan. Untuk berpakaian, lansia memiliki ketergantungan sebagian. Aktivitas BAK dan BAB masih terkontrol penuh akan tetapi juga perlu bantuan. Aktivitas berpindah dapat dilakukan secara mandiri, sedangkan untuk mobilitas dan naik turun tangga pada lansia masih perlu bantuan orang lain. Beberapa lansia juga berusaha untuk makan secara mandiri walaupun sudah kurang mampu memasukkan makanan ke dalam mulut karena penyakit yang diderita atau kelemahan yang dimilikinya. Tingkat kemandirian tersebut disebabkan karena adanya faktor kesehatan, fungsi motorik, fungsi kognitif, dan status perkembangan yang baik pada lansia sehingga lanjut usia masih dapat melakukan aktivitas sehari-hari sendiri tanpa bantuan orang lain. Ditinjau dari segi kemandirian lansia, semakin tinggi usia seseorang, maka akan semakin menurun kemampuan fisiknya dalam memenuhi kebutuhannya, sehingga lansia akan mengalami ketergantungan dan membutuhkan bantuan orang lain dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Faktor yang mempengaruhi kemandirian lansia itu mudah jatuh bila seseorang bertambah tua, kemampuan fisik dan mentalnya perlahan akan menurun. Penurunan fungsi penglihatan, pendengaran, penciuman, perasa, dan perubahan motorik antara lain berkurangnya kekuatan, kecepatan, dan belajar keterampilan baru. Secara individu, pengaruh proses menua dapat menimbulkan berbagai masalah, baik secara fisik, biologis, mental, maupun sosial ekonomi. Semakin lanjut usia seseorang, maka kemampuan sikapnya akan semakin menurun, sehingga dapat mengakibatkan kemunduran pada peran-peran sosialnya. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Roy Hadi 2016 yang melakukan penelitian tentang gambaran tingkat kemandirian dalam pemenuhan aktivitas daily living. Hasil penelitian menunjukkan gambaran tingkat kemandirian lansia dari usia 60 sampai 69 tahun dalam memenuhi aktivitas daily living menunjukkan bahwa sebagian besar lansia sebanyak 15 orang atau 72% ketergantungan sebagian, 3 orang atau 14% menunjuk mandiri, 3 orang atau 14% ketergantungan total, bahwa sebagian besar lansia di panti sosial Tresna Werda Senjarawi memiliki ketergantungan sebagian dalam melakukan aktivitas kehidupannya. Diharapkan dapat dikembangkan program-program kesehatan bagi lansia yang dapat meningkatkan kemandirian lansia. Bab 5 ada kesimpulan dan conflict of the interest.
Yang pertama, untuk kesimpulan, berdasarkan jurnal yang dilakukan review, didapatkan hasil bahwa sebagian besar tingkat kemandirian mempunyai ketergantungan sebagian dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Pasien dengan masalah aktivitas daily living atau ADL untuk menjaga kesehatan dan kekuatan otot agar dapat terhindar dari resiko jatuh, sehingga aktivitas sehari-hari dapat dilakukan tanpa ketergantungan pada orang lain. Oleh karena itu, dalam menangani lansia dengan masalah aktivitas daily living sangat penting untuk mengontrol dirinya. Conflict of the interest sendiri, yaitu peneliti selanjutnya tidak hanya diharapkan dapat menghasilkan informasi tentang peran, harapan, pengalaman, dan tantangan aktivitas daily living, tetapi juga diharapkan dapat mengidentifikasi kebutuhan penting untuk mengidentifikasi cara-cara inovatif, operasionalisasi, kebijakan keterlibatan penanganan aktivitas daily living atau ADL. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.